Timnas Indonesia Mini Football cetak sejarah baru. Negara langganan Piala Dunia terbungkam. Alex Pastor digoda jabatan pelatih kepala. Tom Hai resmi tinggalkan Almere City. Skuad Garuda buat Cina tertampar satu fakta. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tom Hai resmi tinggalkan Almere City. Mungkin sebagian dari kita masih fokus tertuju pada persiapan Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Tapi jangan lupa bahwa para pemain Timnas Indonesia termasuk kabar terbaru dari Tom Hai dipastikan berpisah dengan Almere City. Sebelumnya, pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Almere City pada musim lalu setelah meninggalkan Heerenveen. Tom Hai bermain dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama Almere pada musim ini. Ia turut memberikan 2 assist sepanjang musim ini. Sayangnya, karir Hai di sana tidak berjalan mulus karena Almere City harus terdegradasi di akhir musim dan akan bermain di pentas Eerste Divisi pada musim depan. Di sisi lain, berpisahnya Tom Hai dengan Almere City diketahui dari informasi yang diunggah pihak Almere di laman resmi. Tom Hai bersama sejumlah pemain dan staf dilepas pihak klub dalam sebuah acara makan siang yang berlangsung pada lusa kemarin. Rabu sore, Almere City FC mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain dan staf seiring berakhirnya kontrak. Terima kasih atas kontribusi buat perkembangan klub dan semoga sukses di masa depan. Tulis pihak Almere di akun Instagram klub. Pemain Timnas Indonesia itu tidak mendapatkan perpanjangan kontrak yang akan habis pada 30 Juni mendatang. Selain dirinya, nama-nama lain seperti Damil dan Curly, Joy Jacobs, Anas Tahiri, Nordin Bekar, Alex Carbonell, dan Faiz Matswair juga tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Tentunya menarik kemana selanjutnya Tom Hai akan berlabuh di masa depan. Skuad Garuda buat Cina tertampar satu fakta. Dengan komponen Timnas Indonesia saat ini yang makin mewah dan menyala, membuat skuad Garuda menjadi sorotan internasional. Jelang menjajaki pertandingan sengit muncul fakta baru yang membuat Cina makin sadar diri. Seperti yang diketahui, sebanyak 32 nama pemain dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia. 23 pemain dari 32 nama nantinya akan disaring dan disiapkan untuk melakoni 2 laga pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Cina dan Jepang. Jelang menghadapi Cina, skuad Garuda ternyata memiliki sebuah keunggulan bila dibandingkan dengan tim yang berjuluk Tim Dragons tersebut. Bila melihat dari laman Transfermarkt, nilai pasar yang dimiliki skuad Garuda ternyata jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Cina. Timnas Indonesia yang memiliki komposisi 32 pemain ini tercatat memiliki nilai pasar sebesar 37,5 juta euro atau setara dengan 696,9 miliar. Tingginya nilai pasar yang dimiliki Timnas Indonesia terbilang wajar, mengingat 21 pemain diantaranya berkarir di luar negeri. Back FC Twente Missile Girls tercatat masih menjadi pemain Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar tertinggi, yakni 7 juta euro. Tingginya nilai pasar yang dimiliki skuad Garuda sangat berbanding terbalik dengan Cina, bahkan hampir 3 kali lipat di bawah Rizky Ridho CS. Cina yang hanya memanggil 27 pemain pada edisi kali ini tercatat memiliki total nilai pasar sebesar 13,43 juta euro. Rendahnya nilai pasar tim Dragons bila dibandingkan dengan Timnas Indonesia juga tak terlepas dari skuadnya yang diisi pemain lokal. Cina tercatat hanya memanggil para pemain yang berkompetisi di liga lokal tanpa adanya penggawa yang berkarir di luar negeri. Pemain termahal yang dimiliki Cina bahkan tercatat hanya memiliki nilai pasar sebesar 1,8 juta euro yang dipegang gelandang Beijing Guan, Serginho. Alex Pastor digoda jabatan pelatih kepala. Bersinarnya asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastor di Timnas Indonesia setelah kontribusi menterengnya dalam laga melawan Australia dan Bahrain, membuat dirinya akhirnya diminati klub Ajax Amsterdam. Apakah tangan kanan Patrick Kluivert itu akan meninggalkan jabatannya di Timnas Indonesia? Perlu diketahui sebelumnya, Ajax baru saja berpisah dengan pelatihnya Francesco Farioli.
Pelatih asli Italia itu baru semusim menukangi Ajax tetapi memilih untuk tak memperpanjang kontraknya. Pada musim 2024-2025, Farioli memang gagal membawa Ajax bersinar. Mereka tak merengkuh trofi apapun, termasuk kalah dalam perebutan gelar juara Liga Belanda dari PSV Eindhoven. Setelah kepergian Farioli, Ajax tentu segera mencari pengganti untuk mengisi kekosongan. Football Zone menyebutkan 11 nama yang bisa menjadi kandidat kuat. Di antara 11 nama itu salah satunya adalah Alex Pastoor. Pria berusia 58 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Football Zone mengungkapkan Pastoor memang mempunyai mimpi untuk melatih Ajax. Namun demikian, hal itu tak pernah terwujud hingga dirinya kini bertugas di Timnas Indonesia. Biarkan saya dan Michael Rezigior bermain di Ajax bersama-sama dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, kata Pastoor dalam sebuah wawancara dengan Algemeen Dagblad. Meski demikian, belum diketahui apakah Pastoor mampu mengambil peran ini, mengingat ia masih mempunyai kontrak bersama PSSI sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Pastoor sedang berupaya untuk mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia untuk saat ini tetap fokus dulu aja sama 2 laga sisa. Bisalah kita memaksimalkan laga ini buat raih poin penuh. Yang penting tetap gembleng penuh kekuatan kita buat hancurkan 2 raksasa Asia di atas lapangan. Timnas Indonesia Mini Football cetak sejarah baru. Negara langganan Piala Dunia terbungkam. Di tengah kesibukan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert menyiapkan segala amunisi untuk pemusatan latihan beberapa hari lagi, Timnas Indonesia Mini Football sukses memberikan kejutan baru dengan mengalahkan negara Amerika Tengah di ajang Piala Dunia. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak kronologi selengkapnya. Sebagai informasi, Piala Dunia Mini Football 2025 ini diikuti 32 negara dan berlangsung pada 21 Mei sampai 1 Juni. Timnas Mini Football Indonesia menaklukkan Costa Rica 1-0 pada laga perdana Grup E Piala Dunia Mini Football. Bermain di Azerbaijan kemarin, gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Sarif Hidayatullah pada menit ke-30 babak kedua. Berkat kemenangan atas Costa Rica, skuad Garuda asuhan pelatih Kaisar Silitonga itu berhasil memuncaki klasemen sementara Grup E. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dan berhak menempati posisi teratas klasemen Grup E. Kepastian tersebut setelah pada laga lain di Grup E antara Montenegro dan Thailand harus berakhir imbang dengan skor 1-1. Montenegro dan Thailand sama-sama berada di posisi kedua dan ketiga dengan 1 poin, sementara Costa Rica harus puas berada di dasar klasemen. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga kedua fase grup yang dijadwalkan berlangsung pada besok. Dan terlepas dari apapun, mudah-mudahan Timnas Indonesia Mini Football tetap bisa fokus, kerja keras, dan jangan cepat puas.